Kita akan memulai ibadah pagi hari ini dengan lagu pembuka PKJ 55 bait yang pertama sampai keempat, Hai Puji Namanya. Saudara-saudara, kebaktian kita ini berlangsung dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan dalam nama Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, selamat pagi. Kita bergembira kembali ketemu pada hari ini, saudara, dan juga saudara-saudara seiman kita dari komunitas Philadelphia Depok. Jauh-jauh dari Depok mengunjungi kita di sini.
Jadi nanti kita menikmati pujian dari mereka. Kita bersyukur saudara bahwa pada hari ini kita kembali beribadah, menyatakan diri di hadapan Tuhan sebagai sebuah kesatuan umat yang percaya kepada Kristus. Saudara, sebagai nats pembimbing atau yang mengawali kebaktian kita berkaitan dengan tema kita pada hari ini, hidup bergairah dalam sukacita dan kegembiraan Tuhan. Jadi ada di situ bergairah dalam sukacita dan kegembiraan Tuhan. Maka ada satu ayat di dalam Filipi pasal 4 ayat yang keempat dan ayat yang kelima, saudara-saudara. Saya baca untuk kita, berbunyi demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Jadi sebuah nasihat untuk selalu bersukacita di dalam Tuhan, dan hendaklah kebaikan kita diketahui oleh semua orang. Mari kita menyambut firman ini dengan nyanyian Adakah Berat Beban Hidupmu? Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, saudara-saudara, dalam doa pengakuan dosa kita. Mari kita mengakui segala kesalahan di hadapan Tuhan dan memohon pengampunannya. Mari kita berdoa. Tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa di hadapan-Mu ya Tuhan. Ada kalanya menyadari, tapi ada kalanya juga tidak menyadari.
Apa yang Engkau kehendaki ketika Engkau mencipta kami, menghadirkan kami di bumi ini, tidak semua kami boleh wujudkan kehendak-Mu itu. Kami berdosa, kami bersalah. Tuhan, kami mengucap syukur terima kasih ketika dalam hidup kami yang masih berdosa ini, kasih-Mu terus mengalir untuk kehidupan kami. Berkat-Mu tidak putus-putus Engkau berikan kepada kami. Karena Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Maha Kasih, Maha Besar. Terima kasih Tuhan. Kami pada saat ini berkenanlah memberikan lagi pengampunan untuk dosa dan kesalahan kami. Supaya kami kembali dikuatkan, disegarkan, diteguhkan, agar kami senantiasa berpadanan dengan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tolong kami ya Allah. Tuhan, inilah kami setiap pribadi yang mengaku dosa di hadapan-Mu saat ini. Dan hanya karena kuasa pengampunan itu, kami semakin giat melakukan pekerjaan-Mu sesuai dengan panggilan kami masing-masing. Terima kasih. Terpujilah nama Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Saudara, dengan keyakinan bahwa kita mendapat pengampunan dari kasih Kristus, saudara-saudara, maka kita mendapatkan firman yang menjadi berita anugerah untuk kita pada pagi hari ini. Saya bacakan dari 2 Korintus pasal ke-13 ayat yang ke-11 berbunyi demikian. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu.
Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam, damai Kristus besertamu. Salam, salam, salam kawanku, salam kawanku, salam, salam, damai Kristus besertamu. Salam, salam. Perkasaku lemah, jauhkanku dari celah. Hatiku amat tenang, asal aku dekat padamu. Makin akrab padamu, Yesus ini doaku. Tiap hari Tuhanku, biar aku dekat padamu. Dalam dunia yang gelap, bila aku tenggelam, dengan sepada rendah, hanya Kau Tuhan, hanya Kau. Makin akrab padamu, Yesus ini doaku. Tiap hari Tuhanku,
Di pelayanan firman, kita menyambut pujian yang akan dibawakan oleh komunitas Philadelphia Depok. Kita berikan kesempatan saudara-saudara. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sebelum kami menyanyikan sebuah pujian, maka kami mau memperkenalkan diri kami dulu sebentar. Kami dari komunitas Philadelphia Depok, dan kami adanya di daerah Kampung Baru, tepatnya di belakang PSK di Depok. Kami mempunyai dua pembimbing kami. Pembimbing kami adalah Pendeta Daniel Budiman dari GKI Depok dan Bapak Kiai Mahfud Hasim. Komunitas kami adalah komunitas yang dari berbagai macam gereja dan tidak hanya orang Kristen saja, di situ juga ada orang-orang yang non-Kristen juga. Dan ada beberapa kegiatan kami, selain kegiatan kami adalah vokal grup Philadelphia ini, ada juga persekutuan pemuda Kumene, ada bimbel gratis untuk anak-anak yang memang tidak mampu, dan juga ada pembenahan diri untuk anak-anak pemuda yang terkena narkoba. Karena wilayah kami termasuk wilayah yang rawan sekali dengan narkoba. Dan vokal grup kami ini adalah salah satu kegiatannya. Kiranya perkenalan kami juga boleh Bapak Ibu ngerti. Vokal grup kami ini kehidupan kami yang berlatar belakang yang berbeda-beda, kami seringkali kami tuangkan dalam sebuah lagu dan sebuah pujian. Jadi kalau nanti ada CD, itulah lagu-lagu kami dari berbagai anak-anak kami yang ada di komunitas Philadelphia. Demikianlah perkenalan singkat kami. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Amin.
Saudara, kita menyiapkan diri dalam pemberitaan dan mendengar firman. Mari kita berdoa. Bukalah hati dan pikiran kami melalui kuasa Roh-Mu ya Tuhan, agar apa yang kami dengar dari berita firman-Mu yang telah Engkau berikan, nyatakan di dalam Alkitab, kitab suci kami yang sudah sekian tahun, sekian ribu tahun ada di tengah-tengah dunia ini. Kami boleh mendengar suara-Mu pada masa kini dan di sini di tempat ini. Tuhan, tolonglah kami. Kami siap ya Kristus, bersabdalah kepada kami sekalian. Amin. Bacaan pertama terambil dari Kidung Agung 2 ayat 8 sampai 13. Dengarlah, kekasihku. Lihatlah, ia datang, melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah, ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah, musim dingin telah lewat. Hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga. Tibalah musim memangkas. Bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Demikianlah sabda Allah. Oh, hatiku meluap dengan kata-kata yang indah, ya sungguh indah. Aku hendak menyampaikan sajaku, ya sajaku kepada Raja. Lidahku adalah pena seorang juru tulis yang mahir. Oh, hatiku meluap dengan kata-kata yang indah, ya sungguh indah. Aku hendak menyampaikan sajaku, ya sajaku kepada Raja. Lidahku adalah pena seorang juru tulis yang mahir. Engkaulah yang terelok di antara manusia, kemurahan pun tercurah pada bibirmu. Sebab itu Allah telah memberkatimu untuk selama-lamanya. Oh, hatiku meluap dengan
adalah milik Allah, tetap untuk seterusnya dan selama-lamanya. Tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Hatiku meluap dengan kata-kata yang indah, ya sungguh indah. Aku hendak menyampaikan sajaku, ya sajaku kepada Raja. Lidaku adalah pena seorang juru tulis yang mahir. Kau cinta keadilan, kau benci kefasikan. Karena itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak tanda suka melebihi teman sekutumu. Oh, hatiku meluap dengan kata-kata yang indah, ya sungguh indah. Aku hendak menyampaikan sajaku, ya sajaku kepada Raja. Lidahku adalah pena seorang juru tulis yang mahir. Segala pakaianmu sungguh berbau harum, murga harum dan cendana. Harumkan pakaianmu dari istana gading, bunyi kecapi menyukakanmu. Oh, hatiku meluap dengan kata-kata yang indah, ya sungguh indah. Aku hendak menyampaikan sajaku, ya sajaku kepada Raja. Lidahku adalah pena seorang juru tulis yang mahir. Di antara mereka yang disayangi Raja, terdapatlah putri-putri dari raja-raja. Di kananmu permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Oh, hatiku meluap dengan kata-kata yang indah, ya sungguh indah. Aku hendak menyampaikan saja
sajaku, ya sajaku kepada Raja. Lidahku adalah pena seorang juru tulis yang mahir. Bacaan Yakobus 1 ayat 17 sampai dengan 27. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, kita membaca Injil Tuhan kita Yesus Kristus melalui Injil Markus pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-23.
Markus pasal 7 ayat 1 sampai dengan 23 bunyinya demikian. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang ke jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal." Katanya lagi, "Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya, sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikian saudara pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, memelihara dan melakukan dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan,
Apa yang dilakukan anak-anak sebelum makan, saudara-saudara? Berdoa. Cuci tangan. Ibu, bapak atau orang tua ketika anaknya udah lapar, terus mau makan segera, cuci tangan dulu. Supaya bersih. Jadi cuci tangan itu, saudara, penting sekali untuk menjaga kebersihan bebas dari kuman. Kalau dikaitkan dengan bacaan Alkitab tadi, ketika orang Farisi dan orang ahli Taurat itu melihat murid-murid Yesus makan tetapi belum cuci tangan, belum membersihkan diri. Benar dong orang Farisi itu kalau mereka menegur, loh kok kamu makan belum bersih diri, belum cuci tangan? Bagaimanapun kamu lapar, ya bersihkan dong tangan, cuci dong tangan. Nah ini murid-murid kelihatannya keras kepala, akhirnya mereka melapor kepada Yesus, sang guru. Loh, lihat itu muridmu itu. Kok mereka makan, gak cuci tangan, gak bersih-bersih diri. Apalagi murid-muridmu itu bukan anak-anak lagi loh. Itu sudah dewasa. Masa ngajarin kasih contoh? Gak cuci tangan kalau makan. Jadi kalau kita melihat dari sudut itu, saudara-saudara, kritik orang Farisi ahli Taurat ini kepada murid-murid Yesus dan juga pertanyaan mereka kepada Yesus itu, ya nggak salah, benar. Apalagi sudah menjadi kebiasaan. Dan kalau sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan, lama-lama menjadi sebuah adat istiadat, menjadi sebuah tradisi. Ya, mereka mempertahankan itu. Ini adat istiadat kita, kebiasaan kita, harus bersih diri. Bahkan dikatakan tadi kalau mereka habis dari pasar belanja, ya namanya juga kotor lah kalau dari pasar. Sama dengan kalau kita dari pasar itu. Sampai di rumah sebelum mengerjakan apa-apa, apalagi makan, bersih-bersih dulu. Cuci tangan, cuci kaki, bahkan barangkali ganti baju. Ya, jadi kita harus jeli melihat kalau kita membaca Alkitab, saudara-saudara. Tetapi kenapa tanggapan Yesus lain? Mengapa tanggapan Yesus agak berlawanan ketika orang Farisi, orang ahli Taurat itu bertanya demikian? Nah, ini alasannya, saudara-saudara. Alasan yang pertama adalah motivasi mereka nggak murni. Motivasi mempertanyakan itu nggak murni. Sebab mereka tidak hanya melihat peristiwa itu, tetapi ada latar belakangnya. Ada persoalan di belakang kepala mereka. Mereka ini orang Farisi, ahli Taurat, sedang mencari-cari kesalahan Yesus. Supaya Yesus semakin dibenci oleh banyak orang. Oleh karena sedang mencari-cari alasan-alasan, termasuk yang kecil-kecil soal cuci tangan dijadikan alasan. Dan Yesus membaca itu. Kalau murni dari hati mereka, kebersihan itu penting, ya nggak salah. Tapi nggak, di belakang kepala mereka itu ada motivasi yang salah. Mencari-cari kesalahan Yesus. Dan yang kedua, saudara-saudara, karena motivasi itu yang terus menyertai hidup mereka, yang ada di dalam kepala mereka untuk mencari kesalahan Yesus, maka mereka tidak bisa hidup bersama dengan Yesus. Mereka tidak bisa bersuka cita. Ketika ketemu dengan Yesus, bukan sukacita yang dialami, bukan kegembiraan yang dialami, bukan kebahagiaan yang dialami.
Tetapi begitu ketemu dengan Yesus, wah kayak musuhan. Panas, tegang. Padahal Yesus mengharapkan ketika ketemu dengan saya itu mestinya kamu damai, bahagia, senang. Apabila yang ada di kepalamu itu kosong, tidak ada motivasi yang jelek. Nah makanya Yesus, saudara-saudara, mau mencoba meluruskan. Bukan pada peristiwa tidak cuci tangan itu, tetapi peristiwa yang ada yang telah menyertai pikiran mereka. Selalu kalau bertemu dengan Yesus, wah ini musuh kita ini yang mengalahkan kita dan lain sebagainya. Nah saudara-saudara, mengapa motivasi mereka seperti itu? Karena mereka sudah sampai ke tingkat yang disebut dengan tingkat kebencian. Tingkat permusuhan. Kalau sudah sampai ke tingkat kebencian, ke tingkat permusuhan, saudara-saudara, apapun yang dilakukan yang baik tetap salah. Apapun yang dilakukan oleh Yesus, apapun yang dilakukan oleh murid-murid Yesus, tidak ada yang benar. Kenapa? Ahli Taurat itu, orang Farisi itu sudah sampai kepada tingkat mereka benci amat. Mereka bermusuhan amat. Pekerjaan selalu mencari-cari kesalahan melulu. Coba kita sedikit lihat-lihat diri kita, saudara-saudara. Kalau kita sudah sampai ke tingkat kebencian, permusuhan kepada seseorang, pasti apapun yang dilakukan oleh orang itu nggak ada yang baik, nggak ada yang benar. Kalau kita udah sampai ke tingkat kebencian, bahkan kita terus mencari kesalahannya, bagaimana supaya dia jatuh. Ada kan seperti itu dalam diri kita? Cobalah amati perjalanan hidupmu itu. Mungkin 5 tahun, 10 tahun yang lalu, 15 tahun, 20 tahun yang lalu, dia menjadi sahabat akrab kita. Tapi dalam perjalanan persahabatan itu, rupanya dia makan kita rupanya. Ketika kita tahu, dia makan kita, merugikan kita, menjatuhkan kita, wah udah berubah sama sekali. Dan akhirnya kita membenci, kita memusuhi, dan apa yang kita omongkan tentang dirinya selalu menjadi salah. Selalu menjadi salah. Nah seperti ini, orang Farisi ahli Taurat ini saudara, sudah sampai ke tingkat itu. Pokoknya yang diperbuat oleh Yesus salah. Yang diperbuat oleh murid-muridnya salah. Gak ada yang benar. Ini yang mau diluruskan oleh Yesus, saudara. Walaupun sangat berat. Sebab bagi Yesus motivasi itu amat penting. Yang melatar belakangi, yang mendorong adalah merupakan hal utama pada sebuah kelakuan seseorang. Ini yang disebut dalam pembacaan tadi, saudara-saudara, motivasi itu yang ada di dalam itu menajiskan sumber pikiran yang jahat yang dari luar tidak menajiskan, tapi yang dari dalam yang keluar. Motivasi yang salah itu, kebencian yang ada itu, isi pikiran yang jahat itu, begitu keluar, menajiskan. Itu yang diperingati oleh Yesus. Sehingga sangat jelas apa yang dia katakan itu, saudara-saudara. Timbul seluruh iri hati. Timbul segala kebencian, itu dari dalam. Dan kalau sudah menuju kepada seseorang, amat berbahaya.
Sehingga di dalam surat Yakobus tadi ada sebuah nasihat atau ada beberapa nasihat di situ, saudara-saudara, dikatakan, hendaklah kamu selaku atau sebagai pelaku firman. Tidak hanya sebagai pendengar. Bahkan dikatakan di situ, jangan hanya sekedar dapat berkata-kata, tetapi dapat melakukan. Pelaku firman. Melalui melakukan itu, melalui melakukan firman itu, akan timbul kesan. Akan timbul bukti. Akan timbul kejadian. Akan muncul peristiwa. Karena melakukan. Jadi saudara, dengan melakukan itu akan muncul aktivitas. Kalau hanya berkata-kata, kalau hanya mendengar, tidak akan muncul. Orang mendengar sebentar lupa. Berkata-kata sebentar hilang. Makanya dikatakan bahwa kalau hanya mendengar, kalau hanya berkata-kata, ibarat seseorang melihat mukanya di depan cermin. Di depan cermin, wah aku gagah, aku cakap, aku cantik. Begitu membelakangi, lupa. Ya. Demikian juga saudara-saudara, kalau kita hanya mendengar, sekarang kita dalam ruang kebaktian ini mendengar. Tapi begitu udah keluar, mau tanya ya, di luar, tadi khotbahnya apa? Nggak tahu. Kenapa? Karena yang sudah masuk dalam pikiran, yang didengar bukan lagi apa yang tadi barusan ini, tapi dengar suara-suara. Teman, aduh kamu sehat ya, aduh gimana ya? Udah. Sebentar saja itu. Kata-kata juga begitu, saudara-saudara. Ya. Nanti kalau sampai di rumah, anak-anak kita tanya, Mak, tadi apa khotbahnya? Nggak tahu, itu lupa. Jadi ibarat melihat di cermin. Begitu membelakangi lupa. Makanya Yesus mengatakan, atau dalam surat Yakobus, melakukan, mempraktekkan. Dengan melakukan, dengan mempraktekkan akan ada bukti. Akan ada kisah. Akan ada sejarah. Akan ada peristiwa. Dan kisah-kisah peristiwa itu tidak akan dilupakan. Nah, saya mau memberikan contoh konkret, saudara-saudara. Menjadi pelaku firman. Ini memang rada-rada abstrak. Melakukan, pelaku firman. Bagaimana sih menjadi pelaku firman? Mengasihi ya, nggak salah. Berkata-kata tidak kotor ya, tidak iri hati ya, ke gereja ya, membaca firman ya. Tetapi melakukan yang dimaksudkan lebih daripada itu supaya ada bukti. Kelihatan. Gimana ya kira-kira? Tadi rekan-rekan kita dari komunitas Philadelphia, saudara-saudara, sedang melakukan sebagai pelaku. Jauh-jauh dari Depok mau nyanyi di sini. Tapi tidak hanya itu. Pasti besok minggu depan lupa lagi. Ciptakan CD. Nah, CD-nya ada di depan ya Mas? Tapi dijual, dibayar, bukan gratis. Satu berapa? 50. Nah, itu adalah sebuah bukti yang bisa dibawa kemana-mana, didengar di mana-mana. Jadi ada peristiwa di dalamnya. Jadi itu bagian dari pelaku, melakukan.
Ada yang sudah merekam suaranya di sini, kemudian ada CD-nya nggak? Anggota Kafling Polri sudah menjadi penyanyi, ada CD-nya? Belum, ya. Nah, tapi ada tadi saya baca-baca. Nih, buletin. Ini adalah satu bukti pelaku melakukan firman. Kenapa? Apa yang diketahui yang baik, yang dipikirkan yang baik, yang direnungkan yang baik, ditulis. Ketika ditulis, dibaca orang. Jadi pelaku itu adalah ada buktinya. Kita melakukan. Ini tadi ada profil anggota sini kan, suami istri 2 orang. Ya. Jangan-jangan nanti dibagi kepada jemaat, tapi ini gratis kan? Nah, udah gratis nggak dibaca lagi. Ya. Betapa pentingnya kesehatan, obat generik, 10 resep jus sehat, baca. Tapi ada yang lebih hebat lagi, saudara. Ini juga bagian dari melakukan pelaku firman. Saya sengaja bawa buku 5 Cinta 5 Sorga. Wow, mendengar cinta itu luar biasa. Ini setelah saya pensiun emeritus, saya menulis buku juga untuk mencoba menjadi pelaku firman. Nah, ini di depan ada, tapi dijual, nggak gratis. Tapi saya sudah diskon. Hanya dijual 35.000. Ini sengaja saya tulis ini, dan saya sedang belajar menulis terus. Ini adalah untuk kisah kehidupan dalam bingkai toleransi. Apalagi soal toleransi beragama sekarang. Sebuah pengakuan bahwa seorang haji, ini pengalaman hidup sehari-hari yang saya alami, saya tuliskan dalam bentuk setengah novel. Dia berbuat baik, seorang Pak Haji, berbuat baik untuk memberhasilkan seorang yang bernama Arnold menjadi seorang petani sukses. Tapi Arnold ini, dia bertahan. Saya adalah yang percaya kepada Kristus. Pak Haji dan lingkungannya berkali-kali untuk mengajak, ayolah, sama aja kok. Enggak, saya lahir, saya menerima baptisan. Karena dia teguh seperti itu, dia pulang kampung, Pak Haji, wah betul yang kamu lakukan, betul apa yang kamu punya sikap. Akhirnya dia bantu untuk menjadi seorang yang berhasil menjadi petani sukses. Nah, hal seperti itu saudara menjadi kepentingan bagi bangsa sekarang ini. Mengutamakan kemanusiaan. Satu lagi kisah di sini ini contoh konkret yang saya alami ketika saya melayani di GKI Tasikmalaya. Saya 5 tahun di sana. Koster gereja saya, orang Sunda, sejak dari muda jadi koster gereja, tinggal di gereja, sempat katekisasi dengan saya. Pada saat mau dibaptis, 1 tahun udah katekisasi mau dibaptis, Pak Herman, jangan dulu Pak, maaf. Loh, kenapa? Kamu kan sudah tahu semuanya. Bahkan ikut paduan suara, ikut vokal grup, ikut drama. Kok hati saya masih tinggal satu lagi? Apa itu? Saya sendiri gak tahu. Apa itu? Ya. Saya mengatakan kepadanya, ya kalau memang ada satu dan kamu tidak bisa menjawab yang satu itu, udah, gereja juga tidak memaksakan kamu untuk dibaptis dalam nama Kristus. Tapi kelakuannya, perbuatannya, bahkan saya lihat lebih daripada seorang Kristen. Melayani, cuci piring, atur persembahan, pokoknya namanya koster. Bergaul dengan pemuda. Saya pindah dari Tasikmalaya, pindah ke Jakarta. Saya titip sama pendeta yang menggantikan saya. Pendeta itu 5 tahun pindah lagi, masih belum juga. Ya, masih belum juga.
Datang pendeta wanita si Magdalena dari sini, Nurdin, pindah ke sana. Saya titip lagi, tolong didampingi terus ini. Enggak juga. Handi Hadiwidanto yang sekarang jadi dosen di Duta Wacana, titip lagi, tolong ini sudah, kalau istilahnya sudah di dalam kandang. Terakhir kemarin saya peneguhan pendeta di sana, saya tanya, dia sudah pensiun, tapi belum dibaptis. Tapi dia datang gereja, sering datang gereja. Rumahnya dari dana pensiunnya dari gereja, dia bisa bangun sendiri, hidup sendiri di situ, sampai tua. Nah, saya mau melihat ini saudara bahwa kita Kristen sangat adil. Tidak memaksakan seseorang, sebab menjadi orang percaya bukan karena manusia kita. Menjadi orang percaya adalah karena Kristus, karena Tuhan. Tetapi kelakuannya, perbuatannya, kasih setianya, cintanya luar biasa. Cinta kasih yang dia berikan. Jadi saudara, ini adalah kita coba angkat pelaku firman. Nah, banyak hal barangkali juga saudara, ya, bagaimana Anda melakukan firman. Yang jelas pelaku firman itu adalah ada kisahnya, ada peristiwanya, ada buktinya. Tidak hanya lewat kata-kata, tidak hanya lewat mendengar. Ciptakanlah itu. Ini nanti semakin bagus, ciptakanlah. Kata orang katanya kalau sering menulis itu nggak gampang pikun kan? Ya. Sering membaca juga nggak gampang pikun. Udah, apalagi di sini saya dengar tadi warga Kafling Polri itu banyak yang opa-oma ya. Nah, supaya itu tidak bisa menulis, bisa banyak membaca. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu adalah bergembira bersama dengan Tuhan. Sukacita bersama dengan Tuhan. Kalau yang kita pikirkan itu adalah misalnya kita mau menulis, maka yang terpikirkan pasti akan yang terbaik terus. Karena kita mau menulis apa yang terbaik. Sehingga hilang pikiran jelek. Hilang pikiran jahat dalam diri kita. Kalau kita membaca keisi pikiran yang baik, kita terbebas jauh dari pikiran dendam, iri hati. Kenapa? Karena kita mengisi hal-hal yang baik dalam diri kita. Jadi sesungguhnya saudara-saudara, jangan hanya Tuhan yang melulu yang harus selalu membuat kita bergembira. Kan sampai sekarang Tuhan itu selalu membuat kita bergairah, bergembira, bersukacita. Melalui apa? Melalui berkatnya kepada kita. Melalui anugerahnya kepada kita. Anak-anak kita, pekerjaan kita, rumah kita, situasi kita, usia kita. Tuhan itu begitu sangat baik kepada kita. Nah sekarang bagaimana juga kita bisa membuat Tuhan bahagia. Membuat Tuhan juga bergembira, saudara-saudara. Melalui apa? Melalui motivasi kita yang benar. Melalui pelaku melakukan firman-Nya. Ini akan menjamin kita selalu bersukacita bersama Tuhan. Jadi kalau Tuhan selalu membuat kita bergairah, bersukacita, bergembira. Sekarang saatnya juga, tolong dong, hidup kita juga bisa menggembirakan Tuhan. Bisa mensukacitakan hati Tuhan. Dan itu melalui adalah ketika kita menjadi pelaku firman. Amin. Sambil kita bersatu dulu saudara, sekali lagi Persekutuan Philadelphia Depok akan memuji Tuhan. Kami persilakan.
Kami undang jemaat untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lampau, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang disembelih secara cara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Kita memasuki doa syafaat, saudara-saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini Engkau mengingatkan kami kembali agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tidak hanya sebagai pendengar, tidak hanya sekedar berkata-kata. Engkau telah memberikan kegembiraan, sukacita dalam kehidupan kami terus-menerus sampai saat ini. Dan biarlah kami juga mampu menggembirakan hati Tuhan melalui kehidupan kami selaku pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami mau berdoa memohon kepadamu untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan kurang sehat, sakit. Bahkan para opa, oma yang sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan berkenan menghadirkan sukacita terus dalam diri mereka. Kiranya Tuhan memberikan harapan yang teguh bahwa bersama dengan Tuhan tidak hanya di dunia ini, tetapi juga ketika mengakhiri hidup di dunia ini. Kami menyerahkan anggota jemaat-Mu di tempat ini yang bergumul dengan pekerjaan mereka, kesulitan-kesulitan di dalam pekerjaan, bahkan yang mencari pekerjaan, bahkan juga ya Tuhan yang sedang mencari pasangan hidup yang cocok, yang tepat. Tuhan, buka jalanlah kepada mereka. Kiranya tuntunan-Mu yang memberi arah kehidupan kepada mereka. Kami mau berdoa untuk kehidupan jemaat di tempat ini. Ketika memasuki masa-masa pencalonan penatua. Ya Tuhan, kiranya Engkau menghadirkan umat-Mu yang bergairah untuk memikul tanggung jawab memimpin jemaat ini. Engkau yang memilih mereka, Engkau yang mengutus mereka. Dan biarlah persiapan-persiapan yang dilakukan oleh majelis jemaat pada akhirnya akan memunculkan pemimpin-pemimpin jemaat di tempat ini. Bapa di surga, kegiatan-kegiatan yang lain, panitia bulan keluarga, panitia retreat jemaat, kiranya melalui semua ini, kedekatan mereka dengan Tuhan, keakraban mereka dengan Tuhan, sukacita mereka dengan Tuhan, menguatkan hidup mereka di dalam dunia ini. Kami berdoa untuk persekutuan Philadelphia Depok yang juga hadir bersama dengan kami dalam misi mereka, dalam panggilan mereka untuk memuliakan Tuhan, mengabarkan nama-Mu Kristus melalui pujian nyanyian. Engkau berikan kekuatan kepada mereka, sehingga visi misi mereka dapat memuliakan Tuhan dan mengenalkan nama Tuhan dimanapun mereka berada. Hidup kami masing-masing Engkau tahu ya Bapa, dan kami terus berjuang untuk terarah kepada kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih kepadamu ya Yesus Kristus, kami menyampaikan doa syafaat kami, dan Engkau selalu mengajak kami berdoa demikian.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita bahwa penyertaan Tuhan yang tiada pernah hentinya boleh kita rasakan melalui persembahan. Nats persembahan dari Amsal 28 ayatnya yang ke-27. Siapa yang memberi kepada orang miskin tidak akan kekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Mari kita menyambutnya dengan nyanyian umat Selama Bumi Didiami dari Kidung Jemaat 298 bait pertama sampai ke-5. Berbuat baik, Engkau ya Allah Bapa kami sembah syukur padamu naik. Selama orang berbahasa dan bangsa-bangsa bertemu, sabda kasih-Mu berkuasa dan nama Yesus disebut.
Kami undang umat untuk berdiri. Mari kita menyanyi bait kelima, patut sujud segala makhluk. Patut sujud segala makhluk yang hidup dari tangan-Mu, ya Bapa. Oleh hadirat-Mu harapkan anak-Mu teguh. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan, untuk berkat-berkat yang Tuhan limpahkan ke dalam kehidupan kami. Kalau pada saat ini kami boleh hadir di tempat ini untuk memberi sedikit yang Tuhan sudah berikan, kiranya Tuhan Kau boleh layakkan. Kau mau kuduskan persembahan ini, Kau mau berkati setiap kami ya Tuhan, memberikan yang terbaik untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mari kita menyanyi lagu tekad kita dari NKB 171, baitnya yang pertama dan kedua, walau kudaki gunung yang tinggi. Yesus berkata, kabut kembali, sabda ilahi, janji kekal. Jaya surgawi, jiwa penuh kemuliaannya. Haleluya, aku bersuka memuji Yesus, ku miliknya. Kendati bayang gelap melingkupi, bagiku Yesus tampak jelas. Dialah sungguh cahaya ilahi, dan di sini aku tak cemas. Cahaya surgawi, jiwa penuh kemuliaannya. Haleluya, aku bersuka memuji Yesus, ku miliknya. Jemaat, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pergilah saudara dengan sejahtera dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Cahaya surgawi, jiwa penuh
Yesus.